Letakkanlah tanganmu pada tempat atau bagian tubuhmu yang sakit, lalu bacakanlah dengan menyebut nama Allah. Bismillah 3 kali. Bismillah, Bismillah, Bismillah. Misalnya telapak tangan-tangan ini yang sakit. Atau kepala, ya, atau mata. Atau apa saja bagian tubuh yang sakit. Kita pegang saja, lalu baca. Dengan keyakinan tentunya. Setelah baca Bismillah 3 kali, kita mengatakan, kata Nabi SAW, dan ucapkan 7 kali setelahnya, kita mulai dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di materi pertama, hal-hal yang harus dikerjakan oleh orang sakit hingga meninggal dunia. Tentu kita semua akan mengalami kematian dan ini sangat kita butuhkan teman-teman sekalian. Di sini kurang lebih tadi saya sudah bahasakan ada sekian belas poin, ada kurang lebih 12 poin ya, sehingga tadi saya waktu sudah kita sebutkan, saya pastikan kembali. Ya, sekitar 12 poin insya Allah. Yang pertama wajibnya sabar. Setiap kali ada musibah yang datang, baik itu sakit atau secara umum musibah, tapi kita bicara ini karena berhubungan dengan orang menjelang mati, biasanya sakit keras ya, sakit karena sudah faktor umur atau memang ada penyakit kronis ya. Maka yang pertama wajib sabar, bukan lagi pilihan. Dan sabar kurang lebih definisinya adalah menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah, dan ikhtiar mencari jalan keluar. Misal contoh, ada orang, ini contoh kasus yang lain supaya mudah difahami masalah sabar. Ada orang yang kena penyakit, kemudian dia sabar. Bagaimana sabar itu? Apakah duduk manis, mengelus dada, tidur di ranjang sambil mengatakan saya sabar saja? Atau sabar adalah dia menerima, oh Allah sedang menguji saya, kemudian dia ikhtiar ke dokter, berobat, ya, konsultasi dan seterusnya. Tentu yang kedua, kalau ada orang yang utang, kemudian orang yang sedang diutangin itu, atau dia pemilik piutang, tiba waktu jatuh tempo. Apakah sabar itu artinya dia duduk saja sampai orang yang sedang punya utang itu bayar? Atau dia ingatkan, akhi, ukhti, sudah masuk masa pembayaran. Maka saya ingatkan kembali. Dia coba menagih. Tentu yang kedua. Nah ini sabar. Kata beliau, jika seorang muslim ditimpa suatu mudarat, maka ia harus bersabar. Tidak murka dan tidak memperlihatkan sikap kecewa. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad SAW telah memerintahkan bersabar dalam beberapa ayat dan hadis. Tidak menjadi soal bagi orang yang sakit jika ditanya tentang kondisinya lalu dia jawab, aku sakit, aku menderita sakit. Dan segala puji bagi Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu dalam segala keadaan. Atau alhamdulillah ala kulli hal. Nah ini yang hal pertama yang kita pelajari dari beliau adalah sabar. Karena kalau kita berkeluh kesah terhadap apa yang sedang menimpa kita teman-teman sekalian, seperti kita sedang tidak menerima cobaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman, saya ulangi lagi, perhatikan baik-baik kata-kata ini teman-teman sekalian, orang beriman akan selalu menyeimbangkan antara syukur pada saat nikmat ada dengan sabar pada saat cobaan ada. Ini seimbang. Bagaimana Anda tahu konsepnya? Kalau Anda mau nikmat bertambah, kesehatan, keturunan, pasangan, rezekilah secara umum ya, termasuk harta yang mungkin kita butuhkan untuk roda kehidupan kita, termasuk bersedekah misalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita betul bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, saya pasti akan tambah. Nah, ini harus berimbang teman-teman dengan sabar pada saat cobaan datang. Jadi antum harusnya atau kita ini mencintai cobaan tersebut sebagaimana juga nikmat pada saat datang. Karena Allah memang mengimbutkan masalah itu. Kami pasti akan menguji kalian. Gitu. Diuji dengan nikmat, diuji juga dengan cobaan. Di sini ada pahalanya kalau kita bersyukur ditambah nikmat. Di sini kita akan dapat jalan keluar dengan bersabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang masuk surga dengan sabaran mereka. Setiap malaikat yang menyambut mereka di pintu-pintu gerbang surga, insya Allah kita termasuk ini, para malaikat yang mengatakan, bima sabartum, falima uqbad dar. Ini semua kalian dapatkan karena kesabaran kalian, dan ini sebaik-baik tempat tinggal, surga. Karena kesabaran mereka.
Orang-orang beriman kita temukan mereka menikmati cobaan yang sedang ada dengan menjadikannya sebagai momentum terbaik untuk lebih bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sedang sakit, orang sedang ada masalah, dia merasa dirinya lemah. Maka di situ dia butuh tempat untuk bergantung. Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai momentum yang paling tepat atau terbaik ya, agar dia kembali kepada Sang Pencipta Allah. Itu sabar teman-teman sekalian. Kalau Anda sedikit saja masalah, sudah seluruh dunia Anda sampaikan, siapapun itu, seakan-akan Anda ini tidak menerima keputusan dan minta dukungan dari manusia. Allah Subhanahu wa taala sedang menguji Anda. Sebagian ulama salaf pada saat mereka sedang sakit, mereka menikmati prosesnya itu. Walaupun saya sampaikan tadi definisinya adalah tetap bisa ikhtiar. Kalau seseorang misalnya pergi ke ahlinya, dokter, bicara, itu tetap dia sabar namanya. Tapi yang dimaksudkan sini adalah tidak masuk dalam masalah sabar kalau semuanya orang diceritakan. Masalah rumah tangganya semuanya orang disampaikan. Masalah apapun yang dihadapi semua orang tahu. Seakan-akan maaf dia, tanda kutip, telanjang di depan orang sudah semuanya ketahuan. Kita dianjurkan untuk sitir, menutupi kesalahan kita. Kalau kita salah, kita tutupin, kita bertobat, kita perbaikin. Itulah. Bukan malah aib disebarin sana sini. Bahkan kata Nabi SAW, ini kan, semua orang bisa dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan. Lalu Nabi SAW berikan gambaran. Dan termasuk dalam terang-terangan berbuat kesalahan adalah orang yang telah ditutupi aibnya atau dosanya oleh Allah semalam suntuk, lalu besok dia membukanya sendiri. Dia berzina misalnya di malam hari. Tidak ada yang tahu antara dia sama pelaku teman pasangannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tutupi dia semalam. Tidak ada yang tahu. Nggak ketahuan oleh media, oleh keluarganya segala macam. Besok dia pergi kantor, dia bongkar sendiri depan teman-temannya. Ini orang tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia terang-terangan, kecuali dia tobat nasuh itu beda lagi gitu. Harus difahami ini teman-teman sekalian. Sabar itu berimbang dengan syukur, harus berimbang levelnya. Dimana kalau nikmat sedang ada kita bersyukur, kalau cobaan sedang ada kita bersabar. Yang kedua, anjuran berobat. Bagi seorang muslim yang sedang sakit dianjurkan untuk berobat dengan obat yang dibolehkan. Ini garis bawahi. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Inna Allah lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan fatadawaw. Sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu penyakit kecuali dia, Allah, dia besar kata ganti Allah, menurunkan pula obatnya, karena itu berobatlah kamu. Ada sini riwayatkan Ibnu Majah nomor 3437, Al-Hakim menjilid 4 halaman 220, dan beliau mensahihkannya. Akan tapi tidak boleh berobat dengan obat yang diharamkan seperti khamar, daging babi, dan barang haram lainnya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi atau sabda Rasulullah SAW, Inna Allah lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhanmu pada sesuatu yang diharamkan atas kamu. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dengan sanad sahih dalam Mu'jamul Kabir, jadi 23 halaman 326. Jadi perhatikan ya, di sini kita berobat, dianjurkan berobat. Jangan bilang tadi, udah saya di sini aja ya, Allah kasih sembuh-sembuh, kalau enggak. Tidur di atas ranjang, enggak ada ikhtiar sama sekali, enggak. Ini berkaitan poin demi poin satu sama yang lain ya. Jadi dianjurkan berobat, konsultasi sama dokter, minum herbal, apalah berobat ikhtiar. Selama bukan yang haram. Dan ingat, Allah tidak jadikan kesembuhan kita pada hal yang diharamkan. Ya. Jadi enggak boleh kita minum obat yang ada haramnya dengan alasan cuma ini obatnya. Yang ketiga, langkah yang Anda boleh lakukan, boleh ruqyah. Seorang muslim dibolehkan beruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa Nabi SAW serta kalimat tayyibah. Doa-doa yang baik. Berdasarkan sabda Nabi SAW, La ba'asa birruqa ma'lam yakun syirkan. Tidak menjadi masalah beruqyah selama di dalamnya tidak ada kemusyrikan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 2200. Ruqyah. Baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dengan penuh keyakinan. Jangan ragu. Tiupkan ke telapak tangan, usap ke tubuh kita. Ini sudah ada bahasan kita di YouTube, bisa dilihat di playlist insya Allah di YouTube tentang ruqyah syariah. Cukup banyak cuplikan dan saya sudah sampaikan juga bagaimana tata caranya. Teman-teman tinggal perhatikan dan banyak sekali penyampaian dari jemaah kita bahwasanya setelah mereka praktikan ada efek yang mereka rasakan. Baik mereka mual, muntah ya,
ada yang tiba-tiba pusing gitu. Dan segala macam hal reaksi yang terjadi karena justru memang ruqyah. Dan ini perlu digarisbawahi dan sudah pernah kita jelaskan juga di bahasan bab ruqyah secara khusus ya di kajian lain bukan kitab ini. Pernah saya bedah buku salah satu penulis buku marganya Al-Idan ya. Beliau tentang ruqyah syariah. Dan itu beliau titik beratkan kalau ruqyah itu tidak harus orang kesurupan jin ataupun orang yang kena ain, tapi semua bisa diruqyah. Penyakit apapun diruqyah. Dan itu banyak sekali contoh-contoh ruqyah ya. Mungkin ada di bahasan lain, Anda bisa ikutin di Senin sore, ada bahasan kita kumpulan doa sesuai Al-Quran dan Sunnah. Itu cukup banyak insya Allah jenis-jenis doa yang bisa Anda pelajari di situ. Tapi diantaranya kata Nabi SAW, siapa yang sedang sakit, maka dianjurkan memegang tempat sakitnya, kemudian dia membaca Bismillah, 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 A'udhu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah 3 kali. A'udhu billah, aku berlindung kepada Allah. Bi'izzati, a'udhu bi'izzatillahi, aku berlindung dengan kemaha muliaan Allah. Min syarri ma ajidu wa uhadiru. Dari segala sesuatu yang aku rasakan dan aku berhati-hati darinya. Jadi kita sambil pegang membaca 7 kali. Itu contoh. Dan cukup banyak zikir-zikir yang lain yang memang ada bahasan sendiri di bab ruqyah ya. Dan ini teman-teman jangan sia-siakan. Setiap merasa nggak enak, mulai ruqyah. Dan bahkan saran kami adalah dahulukan ruqyah sebelum pengobatan medis. Jadi ruqyah dulu. Bahkan kalau bisa setiap dokter muslim itu belajar tentang masalah ruqyah syariah. Itu penting. Sehingga dia mengkombinasikan antara pengobatan obatnya dengan ruqyahnya. Kemudian yang keempat, haramnya memakai jimat. Kata beliau, haram mengalungkan dan memakai jimat. Dengan demikian tidak dibolehkan bagi seorang muslim mengalungkan jimat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Man 'allaka tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang mengalungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 12.969 dan Al-Hakim jilid 4 halaman 243 dan beliau mensahihkannya. Ini banyak orang biasa di perkampungan ya, sakit malah dipakein jimat, malah digosokin minyak yang sudah dimantra-mantrain. Kalau di ruqyah berbeda, tapi ini kalau dipakai cara-cara tradisional yang kadang-kadang mereka tidak sadari, ataupun mereka sadari mereka menggunakan sihir. Juga sabda Nabi SAW, Man 'allaka tamimatan fala atamma Allahu lah, wa man 'allaka wada'atan fala wada'a Allahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, ada putut nomor 933 di bawah, sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal penyakit atau pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang dan lain sebagainya. Jadi dikalungkan dengan alasan nanti akan menjadi penyebab anak ini supaya tidak kena ain, tidak kena hasadnya orang. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak menyempurnakan keinginannya atau mengabulkannya. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, niscaya Allah tidak akan memberikan ketentraman kepadanya. Dan wada' adalah sesuatu yang diambil dari laut, menyerupai rumah kerang. Menurut anggapan orang-orang jahiliyah dapat digunakan sebagai penangkal penyakit. Dan ini termasuk dari bagian jimat. Ya, jimat-jimat. Banyak orang macam-macam menggantungkan di badannya, mengoleskan di dirinya, menaruh di rumahnya dan segala macam, di kendaraannya. Dengan segala macam keyakinan-keyakinan yang sama sekali tidak pernah ada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang subhanallah, sabda Nabi SAW ini terjadi. Semua orang yang pakai jimat ini tidak tentram. Tidak ada ketentraman. Juga sabda Nabi SAW ditujukan kepada seseorang yang mengenakan gelang dari kuningan. Jadi Nabi SAW pernah ketemu sama seseorang, di tangannya ada gelang kuningan. Maka kata Nabi SAW, Waihaka ma hadhihi? Qala minal wahina. Minal wahina. Qala in za'a fa innaha la taziduka illa wahna wa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Celaka kamu, ada apa kamu ini? Nabi SAW bicara sama orang yang pakai gelang kuningan tadi. Ia menjawab, penangkal sakit. Beliau bersabda, copotlah karena gelang itu tidak akan menambahkan kekuatan kecuali semakin tidak akan menambahkan sesuatu kecuali kelemahan untukmu. Jika kamu mati dan gelang itu masih kau pakai, niscaya kamu tidak akan beruntung untuk selamanya. Dia termasuk dosa, kau akan dihukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 19.498.
Dan hadis sebelumnya tentang masalah menggantungkan jimat yang dilarang itu semoga Allah tidak kabulkan, itu diriwayatkan oleh Ahmad di nomor 16.951 dan Al-Hakim jilid 4 halaman 240 dan beliau mensahihkannya. Maaf tadi luput saya sebutkan footnote-nya itu ya. Hadis yang terakhir kita baca ini tentang kuningan, sahabat yang menggunakan kuningan dan bahkan sahabat itu langsung mencopot dari tangannya ya, karena takut terhadap ancaman. Nabi SAW mengingatkan kalau itu hanya akan menambah kesusahan bagimu. Ini sekaligus juga menjelaskan tentang masalah tidak benar orang yang mengatakan menggunakan gelang ini, kalung ini akan memberikan kekuatan kepada dia dan segala macam hal. Dan perlu Anda hati-hati ya, para dukun ini mereka mengikuti perkembangan teknologi sehingga mereka tidak lagi kuno seperti dulu. Maka buhulnya pun bisa lebih modern gitu. Ya, harus hati-hati. Saya pernah ketemu dengan seorang jamaah yang dia membeli harga sampai 5 juta kalau tidak salah waktu itu. Itu seperti kaca, ya, bukan kaca sih ya mirip kaca bulat gitu. Katanya bisa menambah energi. Ditaruh di air, direndam kemudian airnya diminum. Lalu dia mengatakan ini bisa menambah energi. 5 juta rupiah. Maka saya langsung mengingatkan, ini buhul dari dukun. Hancurkan. Begitu luar biasa mereka menipu orang, hanya seperti koin saja, dikatakan ditaruh di air, kemudian bisa menambahkan kekuatan. Dari mana rasionalnya sebuah kaca bisa memberikan seperti itu? Harus berakal. Ya. Kalau semua itu bisa teman-teman sekalian, Nabi SAW lebih layak untuk melakukan itu kepada para sahabatnya. Beliau Nabi. Tapi tidak pernah Nabi SAW, setiap sahabat mau jihad, beliau tuliskan tulisan Arab misalnya, terus kemudian dikalungkan di sahabat supaya mereka kebal dari musuh. Nggak ada semua itu. Para sahabat keluar sebagai seorang yang pemberani, berjihad, dan yang dikejar adalah mati syahid. Berharap musuh menusuknya dan dia mati. Yang kelima, jadi kita sudah bahas teman-teman sekalian, yang pertama wajib sabar, yang kedua anjuran berobat, yang ketiga boleh ruqyah, yang keempat haramnya memakai jimat. Poin yang kelima, sebagian doa yang dibaca Rasulullah SAW sebagai sarana pengobatan. Kata beliau, Rasulullah SAW biasa meletakkan tangannya pada orang sakit seraya berdoa. Jadi meletakkan tangan beliau pada orang yang sakit lalu mendoakan dengan doa ini. Allahumma rabban nasi adhibil ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Ya Allah, Tuhannya manusia, hilangkanlah penyakit. Sembuhkanlah karena Engkaulah Maha Penyembuh. Karena tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu dengan kesembuhan yang tidak menimbulkan rasa sakit. Ini diriwayatkan oleh Bukhari di nomor 5743. Ini di antara doa-doa ruqyah yang dianjurkan ya Allah Rabbun Nas, adhibil ba's, adhibil ba's, wahai Tuhannya manusia, hilangkanlah penyakit ini. Ishfi anta syafi, sembuhkanlah karena hanya Engkau penyembuh. La shifa illa shifa'u, tidak ada kesembuhan kecuali dari sisimu. Shifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas, jadi tidak kembali lagi penyakit itu. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa suatu saat seseorang datang kepada beliau mengeluhkan rasa sakit, maka beliau SAW bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ya'lamu min jasadik wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marrat a'udzu bi'izzatillahi wa qudrati min syarri ma ajidu wa uhadhiru." Ini doa tadi yang saya sudah bacakan ya. Letakkanlah tanganmu pada tempat atau bagian tubuhmu yang sakit, lalu bacakanlah dengan menyebut nama Allah. Bismillah 3 kali. Bismillah, bismillah, bismillah. Misalnya telapak tangan-tangan ini yang sakit. Atau kepala, ya, atau mata. Atau apa saja bagian tubuh yang sakit. Kita pegang saja, lalu baca. Dengan keyakinan tentunya. Setelah baca bismillah 3 kali, kita mengatakan, kata Nabi SAW, dan ucapkan 7 kali setelahnya, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung kepada Allah dengan kemuliaannya serta kekuasaannya, min syarri ma ajidu wa uhadiru, dari keburukan yang sedang aku rasakan dan dari yang aku khawatirkan. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 2202. Kata beliau, tetapi dalam hadis yang diriwayatkan tidak terdapat lafaz izzatillah. Lafaz ini terdapat dalam riwayat Tirmidzi nomor 2080. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2186 dikatakan bahwa Rasulullah SAW pernah juga mengeluhkan sakitnya kepada malaikat Jibril. Maka Jibril AS pun berdoa, Bismillahi arkika min kulli syai'in yu'zika min syarri kulli habsin aw ainin hasidin
au ainin hasin Allahu yashfika bismillah arkik. Dengan menyebut nama Allah aku meruqyamu dari segala sesuatu yang menyakitimu, dari keburukan segala jiwa atau mata yang diliputi kedengkian. Semoga Allah menyembuhkanmu dengan menyebut nama Allah aku meruqyamu. Tentu ada cukup banyak doa-doa, bukan cuma ini, tapi ini diantara doa-doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dalil yang terakhir ini menyebutkan kepada kita, hadis riwayat Muslim nomor 2186, kalau bolehnya orang diruqyah ataupun meruqyah. Yang keenam, bolehnya berobat kepada orang kafir atau wanita. Kaum muslimin telah bersepakat tentang kebolehan orang kafir mengobati orang Islam jika dapat dipercaya. Juga dibolehkan laki-laki mengobati wanita dan wanita mengobati laki-laki dalam keadaan darurat. Karena Rasulullah SAW juga telah mempekerjakan seorang atau sebagian orang musyrik dalam sebagian urusan beliau. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5679. Dan kebiasaan istri-istri para sahabat yang mengobati para sahabat yang terluka dalam peperangan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebagaimana riwayat Rubayy binti Muawwidh radhiyallahu anha, sahabat ini mengatakan, "Kunna nagzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naskil qaum wa nakhdumuhum wa naruddul qatla wal jarha ila al-Madinah." Kami ikut berperang bersama Rasulullah SAW, para kaum wanita, di mana kami bertugas menyediakan air minum dalam kurung pasukan tentara kaum muslimin, membantu mereka serta membawa pulang korban dan orang yang terluka ke Madinah. Khusus poin ini saya juga pernah pastikan kepada Syekh Ziyad Hafidhahullah, salah satu guru kami di Jordan, tentang masalah ini. Boleh nggak kaum wanita berobat kepada laki-laki? Maka beliau mengatakan harusnya berobat kepada perempuan, muslimah. Kalau tidak ada, pindah ke wanita kafirah, dokter perempuan walaupun kafir. Kalau tidak ada, baru pindah ke dokter laki-laki muslim. Kalau tidak ada, darurat, tidak ada sama sekali kecuali dokter laki-laki kafir, baru ke laki-laki kafir. Nah, ini tahapannya ya, maka harus lebih hati-hati. Karena banyak muslimah tidak peduli dengan masalah hukum ini. Maka dia harus ke dokter wanita muslimah dulu. Kalau nggak ada baru ke dokter wanita kafirah. Kalau nggak ada baru ke dokter laki-laki muslim. Kalau nggak ada baru ke dokter laki-laki kafir yang terakhir. Yang ketujuh, bolehnya membangun karantina kesehatan. Dibolehkan bahkan dianjurkan untuk membangun karantina kesehatan khusus bagi orang-orang yang menderita penyakit menular. Serta melarang orang-orang yang sehat berhubungan dengan mereka. Nah, ini seperti tadi di masa kita sekarang COVID-19 ya. Atau COVID-19, kecuali para perawat atau tim medis yang merawat serta mengobati mereka. Berdasarkan sabda Nabi SAW tujukan kepada para pemilik unta, la yuridu mumridun ala musih. Hendaklah unta yang terkena penyakit kudis jangan melintas di hadapan unta yang sehat. Hadis ini riwayatkan Muslim nomor 2221 karena bisa menular. Jika larangan beliau demikian kerasnya terhadap binatang, tentunya larangan terhadap manusia lebih utama. Sebagaimana dalam sabda beliau ketika terkena wabah penyakit, "Idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, wa idza waqa'a bi ardin wa lastum biha fala tahbitu 'alaiha." Jika penyakit menular menjangkiti suatu daerah dan kamu sedang berada di daerah itu, hendaklah kamu tidak keluar dari daerah tersebut. Sedang jika penyakit menular menjangkiti suatu daerah dan kamu tidak sedang berada di daerah itu, hendaklah kamu tidak memasuki daerah tersebut. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 1065 dan beliau mensahihkannya. Adapun sabda Nabi SAW menyatakan la adwa wala thiyara, tidak ada keyakinan atau tidak ada penularan penyakit. Ya. Itu sendiri serta tidak ada ramalan kesialan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 2222, artinya bahwa penyakit itu tidak akan menular dengan sendirinya, yakni tanpa adanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kerajaan Allah tidak akan terjadi sesuatu pun yang tidak dikehendakinya. Tapi hal itu tidak menghalangi usaha untuk mengambil langkah-langkah preventif di samping meyakini bahwa tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi kecuali atas kehendak Allah. Dan orang yang tidak dilindungi Allah niscaya tidak akan selamat. Ketika Nabi SAW ditanya tentang unta yang terkena penyakit kudis, maka beliau pun bersabda, waman adwal awal. Siapakah yang menularkan unta ini pertama kali?
Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 2220. Dengan jawabannya itu, Nabi SAW ingin menyatakan bahwa pengaruh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sesuatu yang Allah kehendaki niscaya akan terjadi, sedangkan sesuatu yang tidak dikehendakinya niscaya tidak akan terjadi. Artinya, seperti yang sekarang dilakukan di masa COVID, virus COVID-19 ini atau 19 ini, itu ada isolasi kan, karantina lah ya. Itu adalah hal yang baik. Itu bagian daripada syariat kita. Kemudian juga ada batasan untuk tidak keluar dari wilayah kita ke wilayah lain kecuali dalam keadaan darurat, itu juga ya, bagian daripada hal yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat terjadi taun amwas ya, atau wabah pes ya, di zaman Umar bin Khattab, yang banyak sekali orang jadi korban pada saat itu, di antaranya sahabat-sahabat yang mulia seperti Mu'adz bin Jabal dan yang lainnya ridwanullahi alaihim. Maka Amr bin As dinobatkan, atau sarasa dinobatkan oleh Umar bin Khattab menjadi pemimpin di wilayah Syam. Beliau lalu mengajak orang-orang atau membawa orang-orang yang kena wabah itu naik ke atas gunung. Gunung itu diisolasi, nggak boleh orang lain masuk. Lalu Amr bin As mengatakan, kalian menyebarlah, karena perumpamaan kalian dengan wabah ini seperti api, yang kalau kalian bersatu, ya, interaksi, maka akan membesar api tersebut. Subhanallah, dengan metode ini, saling menjaga jarak, ya kita sekarang ada social distance dan seterusnya ya, yang kita protokol-protokol menjaga kebersihan, interaksi dibatasi. Semua ini teman-teman sekalian sangat efektif, karena ternyata setelah Amr bin As lakukan radhiyallahu anhu, ini di zaman Umar bin Khattab ya, maka hilanglah wabah tersebut. Yang kedelapan, kewajiban menjenguk orang sakit pada saat dia sedang sakit tadi ya. Jadi sudah jelas beberapa poin tadi, setuju. Sekarang yang kedelapan, kita yang sedang sehat boleh kita menjenguk. Kalau memang penyakit itu bukan penyakit yang menular ya. Diwajibkan atas seorang muslim menjenguk saudaranya sama muslim yang sedang sakit. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, At'imul ja'iya wa'udul marida wa fukul ani. Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5373. Ketika seorang muslim menjenguk saudaranya sama muslim yang sakit, maka dianjurkan padanya supaya mendoakan kesembuhan saudaranya, mewasiatkan kepadanya supaya bersabar dan mengucapkan perkataan yang melegahkan hatinya. Sebagaimana dianjurkan pula untuk tidak duduk berlama-lama di sisinya. Kebiasaan Nabi SAW pada saat menjenguk orang sakit, beliau mengatakan kepadanya, la ba's tahurun insyaallah. Semoga tidak apa-apa penyakit ini. InsyaAllah ini jadi pembersih atas dosa-dosamu. Riwayat Bukhari nomor 3616. Sepatutnya seorang muslim mengatakan ketika ia menjenguk saudara yang sedang sakit. Tentu banyak sekali ya kalau kita mau sebutkan hadis tentang keutamaan orang yang menjenguk orang sakit. Anda tinggal ketik di Google keutamaan menjenguk orang sakit, keluar semua banyak sekali ya. Di antara riwayat yang menarik itu, sabda Nabi SAW, siapa menjenguk saudara yang sedang sakit, maka dia seperti sedang berjalan di taman surga dan memetik buah-buahannya. Juga hadis Nabi SAW, siapa yang menjenguk di pagi hari saudaranya yang sedang sakit, maka Allah akan berikan malaikat, 70.000 malaikat yang memohon ampun untuknya sampai sore hari. Dan kalau dijenguk di sore hari atau malam hari, maka Allah utuskan 70.000 malaikat juga yang memohon ampun untuknya sampai pagi hari. Jadi walaupun ada cuma 10-15 menit saja, itu sudah cukup mendatangkan doa malaikat. 70.000 malaikat, bukan 1-2 malaikat. Ini luar biasa. Yang kesembilan, kewajiban berbaik sangka terhadap Allah berkenaan dengan keadaan orang sakit. Jika seorang muslim menderita sakit dan mendekati saat kematian, hendaklah ia berbaik sangka terhadap Allah bahwa dia Allah akan merahmatinya. Dan rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Janganlah salah seorang antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 2877. Artinya Allah Subhanahu wa taala menimpakan penyakit ini dan cobaan sebelum meninggal justru untuk pembersihan dosa-dosanya. Dan itu cukup panjang lebar dibahas oleh para ulama, juga sudah kita sebutkan dalam kitab At-Tadhkirah yang ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah, bagaimana justru pada saat mau meninggal ada beberapa athar dinukil oleh beliau bahwasanya orang beriman itu akan dibersihkan dosanya sampai keringat yang keluar dari keningnya pada saat dia mau wafat, gitu kan. Begitu juga dengan orang kafir, justru Allah permudah kematiannya agar semua kebaikan yang dia lakukan selama dunia itu habis, tidak dibawa lagi ke akhirat. Yang ke-10, mentalkin
atau memberi tuntunan orang yang sedang menghadapi kematian dengan la ilaha illallah. Ini prosesnya. Kata beliau, jika seorang muslim melihat saudaranya sama muslim sedang menghadapi kematian, kelihatan sudah lemas, sudah digaibuba. Gaibuba itu dalam bahasa Arab ya, artinya sudah nggak sadarkan diri, tapi masih hidup. Hendaklah yang menuntunnya seraya mengucapkan kalimat ikhlas ya, dengan cara membisikkannya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Hendaklah ia mengingatkannya hingga sadar serta mau mengucapkannya. Jika saudaranya pernah mengucapkannya, hendaklah ia menahan diri dari menuntunnya. Jika saudaranya kembali lagi mengucapkan perkataan yang lain selain kalimat ikhlas, hendaklah ia menuntunnya kembali supaya mengucapkan kalimat ikhlas dengan harapan bahwa ucapan terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Sehingga saudaranya tersebut kelak masuk surga. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, Lakkinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang hendak meninggal dunia di antara kamu supaya mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 916. Kemudian juga sabda Nabi SAW, Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ialah la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, niscaya ia akan masuk surga. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Darda dan disebutkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dengan beberapa lafaz yang berbeda. Kemudian yang ke-11 teman-teman sekalian adalah menghadapkan wajah orang yang sedang menghadapi kematian ke arah kiblat, menghadapkan wajahnya. Menghadapkan saudaranya sama muslim yang sedang menghadapi kematian ke arah kiblat dengan memiringkannya ke sebelah kanannya. Jika tidak bisa, hendaklah ia diposisikan dalam keadaan terlentang dengan mengarahkan kedua kakinya ke arah kiblat. Jika saudaranya itu menghadapi kesulitan di dalam sakaratil maut, hendaklah ia membacakan surah Yasin dengan harapan semoga Allah Ta'ala meringankannya dengan keberkahan berdasarkan sabda Nabi SAW, Ma min mayyitin yamutu fatukra indahu Yasin illa hawwanallahu alaih. Tidaklah seseorang yang menghadapi sakaratul maut lalu dibacakan surah Yasin, melainkan Allah akan meringankan kematiannya. Hanya saja di sini disebutkan, ini disebutkan atau diriwayatkan oleh penulis kitab Firdaus nomor 6099 dan dari Abu Darda dan Abi Dzar, tapi hadis ini tergolong hadis yang lemah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga An-Nasai. Ini masalah membaca surah Yasinnya ya. Tapi tentang talqinnya dan menghadapkan ke kiblat ini bagian daripada hal yang dianjurkan. Yang terakhir teman-teman sekalian, yang ke-12 adalah memejamkan kedua mata orang yang meninggal dunia dan menutupinya. Kata beliau, jika ruh seorang muslim telah dicabut, maka diwajibkan untuk memejamkan kedua matanya dan menutupinya dengan kain penutup serta tidak boleh mengucapkan perkataan selain perkataan baik. Seperti misalnya, Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Kalau dia sudah meninggal ya, kedua matanya ditutup. Hal ini berdasarkan juga sabda Rasulullah SAW, Idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira, fa innal malaikata yu'amminuna ala ma taqulun. Jika kamu menghadiri orang sakit atau orang yang akan meninggal dunia, atau orang meninggal dunia, maka katakanlah perkataan baik, karena para malaikat akan mengamini apa yang kamu katakan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 919. Ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah Abu Salamah, di mana saat itu kedua matanya telah terbelalak. Karena biasanya orang kalau meninggal, ada yang matanya belum tertutup ya. Maka beliau memejamkannya seraya bersabda, Inna ruha idha qubida tabi'ahul basar. Fadajjan nasu min ahlihi faqala la tadu ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Sesungguhnya ruh itu ketika dicabut, niscaya mata akan mengikutinya. Mendengarkan itu maka keluarga Abu Salamah pun menjerit. Ya, maka Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu mendoakan jelek pada dirimu kecuali dengan doa yang baik karena malaikat mengamini apa yang kamu katakan. Artinya cuma mengucapkan kata-kata yang baik saja. Allahu a'lam. Ini bahasan kita teman-teman sekalian berhubungan dengan materi pertama, dan insya Allah kita akan lanjutkan nanti materi yang kedua masih dalam masalah seputar jenazah, yaitu hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan kematian seseorang dari semenjak kematiannya sampai penguburannya. Allahu a'lam. Baik teman-teman sekalian, saya mengajak teman-teman di YouTube jangan lupa selalu subscribe, like, dan juga jangan lupa loncengnya supaya Anda dapat informasi yang baru. Bertawunlah, bekerja sama dalam kebaikan, dan dukung semua channel-channel yang mendakwakan Al-Quran dan Sunnah.
Juga saya berharap teman-teman di Facebook, di Instagram selalu follow. Dan mari sama-sama kita saling mengingatkan satu sama yang lain. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.